Pada kesempatan kali ini, Kanuel dan Kawinda bersama-sama ingin mengajak kalian untuk bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan pada ibadah tanggal 25 Oktober Persekutuan Taruna GPIB Shalom Balikpapan. Dan di ibadah kali ini pelayan firman-Nya akan dilayani oleh Kanuel. Jadi gimana Kak? Siap? Siap. Oke, jadi sebelum kita mulai ibadah, mari kita menyanyikan pujian dari KMM nomor 33. Pujilah Allah, mati besar. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita satu dalam doa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk pertolongan-Mu dalam kehidupan kami semua. Pada saat ini kami sudah boleh berkumpul untuk melaksanakan ibadah Persekutuan Taruna GPIB Shalom Balikpapan. Kiranya Tuhan yang mau memimpin ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Seluruh kehidupan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan membacakan Mazmur. Nah, pembacaan Mazmur kali ini diambil dari Mazmur 11 ayat 1 sampai yang ke-7. Untuk ayat yang tercetak keluar akan Kawinda bacakan, sedangkan untuk ayat yang tercetak ke dalam, adik-adik bacakan berbarengan dengan Kanuel ya. Mazmur 11 ayat 1 sampai 7. Tuhan tempat perlindungan, untuk pemimpin biduan dari Daud. Pada Tuhan aku berlindung. Bagaimana kamu berani berkata kepadaku, terbanglah ke gunung seperti burung? Sebab lihat orang fasik melentur busurnya. Mereka memasang anak panahnya pada tali busur untuk memanah orang yang tulus hati di tempat gelap. Apabila dasar-dasar dihancurkan, apakah yang dapat dibuat oleh orang benar itu? Tuhan ada di dalam baitnya yang kudus. Tuhan tahtanya di surga. Matanya mengamat-ngamati. Sorot matanya memuji anak-anak manusia. Tuhan menguji orang benar dan orang fasik. Dan Ia membenci orang yang mencintai kekerasan. Ia menghujani orang-orang fasik dengan arang berapi dan belerang. Angin yang menghanguskan, itulah isi piala mereka. Sebab Tuhan adalah adil. Dan Ia mengasihi keadilan, orang yang tulus akan memandang wajahnya. Baik adik-adik, sebelum kita masuk ke dalam pelayanan firman Tuhan, mari kita angkat satu pujian dari Kidung Muda Mudi nomor 53, Besar dan Ajaib. Ibrani 11 ayat 1-7. Saksi-saksi iman.
Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi daripada apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban lain. Dengan jalan itu, ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman Henokh terangkat, supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Selamat pagi adik-adik, terunai GPB Selby Bapak yang dikasih oleh Tuhan. Pada kali ini, terlebih dahulu kakak ingin memperkenalkan nama kakak, namanya Sulaweng, bisa dipanggil Kanual juga nggak apa-apa. Salah satu dari nama kakak pelayan PT yang kemarin tanggal 11 Oktober ditubuhkan juga bersama kakak Winda tadi salah satunya juga. Adik-adik, pada pembacaan kali ini terambil dari Ibrani 11 yang mengangkat topik tentang iman. Pada masa itu sebenarnya topik tentang iman ini ditujukan untuk orang-orang Yahudi yang pada masa itu mau yang sudah percaya ataupun yang belum mau percaya atau baru pengen mau percaya, itu topik iman ini yang dikasihkan kepada mereka supaya mereka bisa lebih mengenal Yesus pada masa itu. Pada kesempatan kali ini kakak ingin menjelaskan tujuan dari pembacaan kita kali ini. Yang pertama, adik-adik diharapkan dapat mampu menyebutkan definisi iman berdasarkan Ibrani 11 ini. Di sini pada ayat 1, adik-adik tertulis iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Di sini pada pasal ayat-ayat sebelumnya, ada setelahnya juga, itu Tuhan memberikan contoh-contoh seperti apa sebenarnya imannya, kayak mana cara memahami. Cuma dari satu ayat ini kita bisa memahami kayak masih kita mengimplementasikan kehidupan kami sehari-hari. Jadi di sini diberikan contoh. Yang pertama itu Habel. Pada kitab Kejadian, Habel itu dia sebagai gembala kambing dan domba pada masanya itu, dan bersama adiknya sebagai petani. Pada masa itu Habel memberikan persembahan kambing sulung pertama, sementara Kain memberikan persembahan perkebunannya dia. Tapi yang berkenan di hadapan Tuhan hanyalah persembahan dari Habel, sementara Kain ditolak. Kenapa kira-kira seperti itu? Jadi sebenarnya Tuhan itu tentu bukan dari harganya. Kalau misalnya pada zaman sekarang, daging pasti lebih mahal dong daripada cuma sayur-sayuran. Tapi pada kita kali ini itu bukan masalah itu, tapi masalah dari hati kita, seberapa kita mampu memberikan yang terbaik dari apa yang kita bisa berikan kepada Tuhan. Tuhan melihat itu semua. Sementara Kain sudah cuma kasarannya cuma sayur-sayuran, dan dia memberikan itu dengan tidak sepenuh hati dan bukan yang terbaik yang dia bisa berikan kepada Tuhan. Sementara Habel melakukan yang sebaliknya. Yang kedua, contoh dari tokoh-tokoh dalam pembacaan kita adalah Henokh. Henokh berumur 365 tahun. Di 65 tahun pertama dia hidup, dia sebagai seorang yang bukan berarti dia tidak mengetahui ada Tuhan atau Allah, tapi dia lebih memilih untuk menyembah yang lain, berhala, terus menyimpang dan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Akan tetapi di 300 tahun terakhir dia hidup, dia mencoba untuk mulai lebih mengenal Tuhan, mencoba membangun relasi yang baik dengan Tuhan, mencoba gimana sih untuk mencoba mengenal Tuhan tuh baiknya di mana sih.
Karena ada pepatah bilang, tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu Henokh, sehingga di 300 tahun terakhirnya dia mulai mencoba hubungan yang lebih intim dengan Tuhan, sehingga Henokh menjadi berkenan di hadapan Tuhan dan diangkat ke surga. Dan yang ketiga, tokoh yang menjadi contoh kita pada kali ini adalah Nuh. Nuh pada masanya itu pembuktian iman yang dia lakukan terhadap Tuhan adalah pada Kejadian 6 ayat 13 sampai 22 diceritakan bahwa pada kondisi saat itu bumi itu sangat rusak sekali, manusia sangat-sangat berdosa, tumbuhan dihancurkan, hewan-hewan dibunuh. Tapi pada saat itu Tuhan tidak tahan lagi, terus marah sama manusia, akhirnya dia ingin mendatangkan air bah. Lalu Nuh, satu-satunya orang yang berkenan di hadapan Tuhan pada masa itu, diperintahkan oleh Tuhan, Nuh, coba dong, mending kamu buat batra ukurannya segini, dan segini. Nuh nggak pakai banyak tanya tuh, terus kayak, loh kenapa harus batra Tuhan? Loh, untuk apa buat batra? Mau ada air bah? Untuk apa? Dia Nuh tidak bertanya seperti itu, dia langsung buat. Akhirnya kalau misalnya kita di posisi Nuh, mungkin kita bakal banyak tanya, untuk apa sih buat, udah capek, terus cuma diperintah sama Tuhan lagi buat kayak gini. Tapi dengan iman yang Nuh punya, iman Nuh kepada Allah, dia melakukan semua itu tanpa banyak tanya, semua dikerjakan. Akhirnya saat air bah datang, semua yang masuk ke dalam bahtera yang dibuat Nuh, yang dikehendaki Tuhan untuk selamat, itu yang benar-benar selamat. Dan semua itu berkat iman Nuh percaya kepada Tuhan, makanya dia bisa hidup sampai saat itu. Di sini itu salah tiga contoh dari yang dapat kita ambil dari tokoh-tokoh yang ada di Alkitab, agar adik-adik dapat memahami definisi iman menurut Ibrani 11 ayat 1 sampai 7 ini. Yang kedua, adik-adik diharapkan dapat menjelaskan perbedaan antara iman, nekat, dan juga mencobai Tuhan. Di sini kakak mencoba kasih contoh. Apa sih bedanya iman, terus nekat, sama mencobai Tuhan? Kalau yang kakak tangkap dan ingin kakak sharing untuk adik-adik, kakak kasih contoh seperti ini. Karena iman, aku membelikan makan siang dengan uang jajanku sendiri untuk temanku yang tidak membawa bekal. Yang pertama, kalau kita imani itu bahwa kita bisa kok bertahan sampai siang, ada yang lebih membutuhkan, itu iman. Karena kita udah persiapan sebelumnya, kita percaya bahwa kita kuat, dan kita melihat bahwa orang lain itu ada yang lebih membutuhkan daripada kita. Niat kita baik supaya mereka bisa makan siang, mungkin mereka belum sarapan, apalagi kalau mereka sudah cerita kepada kita, aku belum makan lah, gimana ya, bisakah ini dia minta tolong kepada kita. Tapi kalau nekat, mungkin niat dari kita itu, bisa kali ya coba-coba kayak gini, bisa kali ya aku kasih ke dia, tapi aku juga belum sarapan, gimana? Ya udah kasih aja kali ya. Itu menurut kakak nekat, karena kita belum persiapan, kita belum sarapan, tapi kita udah coba untuk kasih ke orang yang lain. Dan itu sangat-sangat berbeda dari pemahaman iman yang ingin kita dapatkan dari pembacaan kali ini. Dan juga yang terakhir, malah yang lebih parah, mencobai Tuhan. Jangan karena kita, aku percaya pada Tuhan bahwa aku akan kuat sampai siang nanti makan, meskipun aku nggak sarapan, di sebelahku ada yang lebih membutuhkan, makanya aku kasih ke dia. Padahal apalagi kalau kondisi kita pada saat itu sedang lapar. Tapi kita, karena kita percaya pada Tuhan, gini, itu menurut saya mencobai Tuhan. Karena memang kita tidak ada persiapan untuk melihat situasi di sekitar kita dan apa yang sudah kita persiapkan sebelumnya. Yang terakhir, merumuskan iman seperti apa yang mau dibentuk di dalam diri adik-adik sendiri. Dari berdasarkan apa yang adik-adik dengar pada kesempatan kali ini,
Apa sih yang adik-adik bisa ambil kesimpulan gitu seperti apa iman itu? Karena menurut kakak, yakini dalam iman kita kepada Yesus apabila tindakan yang ingin kita lakukan itu baik untuk dilakukan dan tidak menyimpang dari firman Tuhan, Tuhan pasti akan ikut serta di dalam kita untuk niat baik tersebut. Seperti pada saat ini, pada peneguhan kemarin, semua kakak memberikan imannya kepada Tuhan untuk percaya bahwa mungkin ada yang gak pernah jadi tugas, mungkin ada yang gak pernah menjadi pelayan Tuhan pada kesempatan kemarin saat diteguhkan, tapi dia yakin dan iman percaya dia kepada Tuhan bahwa Tuhan memampukan dia dalam segala pelayanannya di 2 tahun ke depan, bahwa niat itu baik dan pasti Tuhan akan melancarkan semuanya. Kalau mungkin adik-adik mendengar dan membaca pada Ibrani 11 ayat 1, kalau tulisannya hanya seperti itu, mungkin adik-adik akan bilang kepada diri adik-adik sendiri, ih, apa sih ayat ini kok nggak jelas, susah betul dia dipahami, kok kayak abstrak gitu, nggak ada kesimpulan, nggak ada sulit untuk dipahami lah. Kalau dari kakak sendiri, karena itu firman Tuhan. Karena pernah ada yang bilang ke kakak, kok yang kayak gitu kamu masih percaya sih, kan nggak masuk akal. Kakak bilang kayak, Tuhan itu nggak masuk akal. Tapi kalau masuk akal, apakah itu bisa disebut Tuhan? Jadi kalau misalnya semua yang kita baca di dalam firman Tuhan itu masuk akal, bukankah itu terlalu baik untuk menjadi sebuah kebenaran yang bisa kita percayai? Karena itu merupakan tulisan dari Tuhan, firman Tuhan, ya kita sebagai manusia itu sulit untuk bisa memahami. Semoga adik-adik di kesempatan kali ini bisa mengerti dan mengambil kesimpulan dengan baik apa yang kakak ceritakan di sini. Semoga iman adik-adik semakin bertumbuh di dalam Tuhan dan semakin percaya lagi bahwa Tuhan yang kita percaya saat ini gak salah. Jadi jangan takut saat orang bilang, ngapain sih kamu percaya kayak gitu? Ya bilang aja, kalau misalnya ini aku percayai dan ini aku imani dan aku tahu aku akan selamat dengan ini, kenapa aku harus percaya sama kamu? Selama aku hidup sampai saat ini, aku percaya dengan ini, aku hidup, aku bernapas, aku bisa makan karena aku percaya sama dia, bukan percaya sama orang lain. Suatu waktu kalau misalnya aku nggak percaya lagi sama dia, gimana kalau misalnya aku malah berubah 180 derajat? Itu pesan yang kakak bisa sampaikan pada kesempatan kali ini. Amin. Bapa kami yang di surga, Bapa yang punya kehidupan, saat ini kami bersyafaat kepadamu. Kami mau mendoakan warga jemaat yang ada di GPIB Shalom Balikpapan, dari sektor Kolose, Galatia, Tesalonika, Roma, Filipi, Efesus, Korintus, dan ketiga Pospel Efrita Traktor 6, Sejahtera Samboja, dan Senapa. Bapa berkati kehidupan jemaatmu, pekerjaan dan usaha mereka buat berhasil dalamnya. Sertai apa yang mereka lakukan dan jaga lindungi mereka, jauhkan dari segala macam mara bahaya dan sakit penyakit ataupun virus corona yang lagi pandemi.
Berkati KMJ Pendeta Nestor Mananohas dalam tugas dan tanggung jawabnya, serta segala tugas dan tanggung jawabnya, serta segala tugas dan keluarganya. Begitu juga keberadaan Pendeta Pospel, Pendeta Febri Tarigan, Pendeta Gereja Saudara, Pendeta Christine, sertai kehidupan pelayanan dan pekerjaan mereka. Berkati dan serta kehidupan prestiber yang sudah Bapak pilih memampukan tugas pelayanan mereka. Berkati juga pengurus Pelkat dan tim paduan suara yang sudah terbentuk, mampukan tugas pelayanan mereka. Berkati bangsa dan negara kami dalam segala dan negara kami, dalam segala keberadaannya, jauhkan dari segala macam pertikaan, perpecahan, kerusuhan. Lindungi kepala negara, berilah kebijakan dan akal budi. Kami berdoa untuk keamanan dan kenyamanan Kota Balikpapan, di mana kami lahir dan dibesarkan. Jaga dan lindungi kota kami serta wali kota dan pemerintahannya. Sertai juga TNI Polri yang menjaga kota kami. Berkati panitia karyawan kantor serta mereka yang telah memberi diri dalam pelayanan. Berkati khususnya kakak layan taruna di GPIB Shalom, kehidupan pribadi dan keluarga mereka. Rencana dan aktivitas kami di masa remaja Tuhan berkati. Pendidikan kami Tuhan berkati. Pendidikan kami Tuhan mampukan supaya kami boleh berprestasi dan membanggakan orang tua. Terlebih kemuliaan nama Tuhan Yesus. Inilah doa kami ya Tuhan. Amin. Adik-adik, waktunya kita bersama-sama memberikan persembahan kepada Tuhan. Sambil kita memberikan persembahan kepada Tuhan, dan kita angkat satu pujian dari Kidung Jemaat 337, betapa kita tidak bersyukur. Persembahan ini. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang minggu ini. Tuhan, terima kasih atas persembahan ini, dan juga terima kasih atas berkat yang Kau sudah berikan kepada kami semua. Tuhan, berkatilah mereka yang sudah memberi persembahan ini Tuhan, dan berkatilah juga mereka yang akan mengurus persembahan ini untuk meluaskan kerajaan-Mu di dunia ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Oke adik-adik, tidak terasa kita udah di penghujung ibadah kita hari ini. Dan terima kasih banyak ya buat Kak Noel yang sudah melayani ibadah kita hari ini. Semoga firman yang disampaikan oleh Kak Noel tadi bisa jadi sukacita dan semangat buat kita. Apalagi di kondisi kayak gini, kita harus tetap semangat dan tetap bersukacita. Benar kan Kak? Benar sekali. Terima kasih juga buat Kak Winda untuk pelayanannya sebagai tergolong sebagai kesempatan kali ini. Jadi sebelum kita menutup ibadah pada kesempatan kali ini, mari kita sama-sama memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 370. Aku mau berjalan dengan juru selamat. Sampai aku tiba di negeri
Sebelum kita menutup ibadah, mari kita bersama-sama satu dalam doa. Tuhan Allah yang baik, terima kasih kami ucapkan kepadamu, karena dalam penyertaan-Mu saja kami dapat melaksanakan ibadah Persekutuan Taruna pada tanggal 25 Oktober kali ini. Ya Allah, semoga firman yang telah kami dengar pada kali ini dapat kami terapkan di kehidupan kami hari lepas hari, kehidupan adik-adik Taruna. Semoga iman mereka semakin kuat atas-Mu. Semoga mereka semakin yakin bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat mereka di kehidupan mereka sehari-hari, agar kehidupan mereka dapat berkenan di hadapan Allah. Terima kasih ya Allah, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Oke adik-adik, Kak Winda Dan Kak Noel, pamit undur diri ya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.